Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Abial Terpapalan dalam renungan pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu pada pagi hari ini kami boleh bangun dan memulai segala sesuatu. Kami akan mencari kebenaran-Mu melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan. Berbicaralah di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Yohanes pasal 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Teman-teman, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jadilah seperti telur. Nah, ada cerita bahwa seorang murid mengeluh kepada gurunya. Katanya dia dan keluarganya hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Karena sepulang sekolah, murid ini harus bekerja untuk mencari uang, membiayai keluarganya, dan bahkan membeli obat buat bapaknya yang sakit-sakitan. Pada umur semuda itu dia harus mengambil tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarganya. Keluarga ini adalah keluarga yang kurang beruntung. Padahal teman-teman sekolahnya yang selalu bermain dengan dia adalah orang-orang yang kaya. Gurunya mendengarkan keadaan muridnya itu, lalu kemudian dia membawa ke suatu tempat dan dia mengambil sebuah wortel dan sebuah telur. Dia meminta muridnya itu untuk mencari perbedaan keduanya. Si murid mengatakan bahwa wortel itu keras dan mustahil diremukkan dengan tangan, sedangkan telur amat mudah diremukkan. Jawab si murid. Bagus, kata guru. Lalu guru itu menyalakan api dan merebus kedua benda itu. Lalu dia bertanya kepada muridnya, apa yang kamu lihat? Wortel yang keras menjadi amat lembut setelah direbus, sedangkan telur menjadi keras, isinya padat dan mengambang di dalam air. Lalu sang guru bertanya kepada muridnya, kamu tahu apa artinya? Sang murid mengatakan tidak. Lalu guru itu mengatakan bahwa jika kamu memilih hidup seperti wortel, maka segenap kekuatan yang kamu miliki di waktu muda akan sirna ketika kamu dihadapkan pada tantangan kehidupan yang keras di masa tua. Jadilah seperti telur, kata guru itu melanjutkan. Tampak rapuh pada awalnya, tetapi tantangan dan kesukaran hidup membuatmu menjadi pribadi yang utuh dan solid dan mampu bertahan mengatasi berbagai kesulitan seperti atau bak telur yang direbus. Guru itu kemudian memberi dorongan kepada muridnya untuk tidak putus asa, tetap bekerja keras, dan suatu saat dia akan menuai hasilnya. Dari penjelasan ilustrasi guru itu, sang murid kembali ke rumah dengan semangat baru. Dia mengerti makna di balik kesukaran hidup yang dihadapi sebagai tahapan alamiah yang harus dia lalui. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ilustrasi tadi mau mengatakan bahwa suatu waktu segala kesulitan kita akan berakhir. Karena kalau kita menghadapi segala tantangan dan masalah pergumulan hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan keluar dari segala kesulitan. Dan Tuhan telah menyediakan hadiah, yaitu masa depan yang penuh harapan. Mungkin kita sementara berada dalam keadaan seperti murid tadi yang harus bekerja keras
harus meninggalkan keluarga, harus mengambil suatu sikap untuk bisa menghidupi keluarga, untuk bisa menjadi tulang punggung keluarga. Ingat bahwa firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, bahwa jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, tidak ada gandum yang menjadi banyak tanpa harus mati dan jatuh ke dalam tanah, ditanam ke dalam tanah. Demikian juga dengan kita. Tidak ada hasil berkat yang akan kita terima kalau kita bermalas-malasan, gampang putus asa atau give up. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita melalui penginjil Yohanes pada pagi hari ini. Tetaplah tabah. Yang penting jujur, setia, dan terus-menerus mau menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah seperti telur. Karena telur walaupun direbus, tetapi pada akhirnya dia menjadi keras. Semakin kita mengalami banyak pergumulan, semakin kita seperti biji gandum ditanam dalam tanah, yaitu mengalami banyak penderitaan, pergumulan karena kebenaran dan pekerjaan yang halal. Semakin kita akan menuai nantinya berkat yang sejati, yang melimpah, yang berasal daripada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menguatkan kami pagi ini. Roh Kudus terus menuntun kami sehingga firman ini terpatri kuat untuk membuat kami tabah dan berjuang keras di tengah-tengah banyaknya himpitan, kesulitan, termasuk COVID-19. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berserah hari ini. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikian firman Allah. Selamat terus bekerja keras, berintegritas, dan shalom.